Penyakit asam lambung atau gastroesophageal reflux disease disingkat dengan GERD adalah munculnya rasa terbakar di dada akibat asam lambung naik ke kerongkongan karena melemahnya katup atau sphincter yang terletak di kerongkongan bagian bawah. Selain rasa terbakar di dada dan juga nyeri pada bagian ulu hati menjadi salah satu gejala yang khas. Waspadalah, mitosnya penyakit GERD bisa berujung kematian. Namun benarkah demikian? Di segmen kali ini, Profesor Arif Ariyalsyam akan menjelaskan mitos dan fakta GERD untuk pemirsa Hidup Sehat TV One. Fakta mitos yang pertama, mengonsumsi makanan pedas bisa menyebabkan asam lambung naik. Hayo, hati-hati bagi Anda yang suka mengonsumsi cabai berlebihan. Tapi itu fakta atau mitos ya? Itu mitos ya. Kenapa? Karena sebenarnya pasien atau orang yang memang ada masalah dengan lambung itu ketika dia makan yang pedas itu tidak meningkatkan asam lambung, tapi pedas itu akan membuat lambung itu menjadi perih gitu ya, karena ya seperti ada kandungan daripada cabai itu, capsaicin itu menyebabkan peradangan itu terjadi gitu ya pada orang-orang yang memang sudah punya masalah. Jadi sebenarnya makanan pedas itu tidak menyebabkan asam lambung naik, tapi menyebabkan gangguan secara langsung pada dinding lambung. Di awal kehamilan tentu sering mengalami yang namanya mual. Hal ini dikarenakan adanya perubahan hormon yang membuat kerja dari pencernaan menjadi lambat. Fakta atau mitos kalau katanya ibu hamil rentan terkena gangguan lambung? Bagaimana Prof. Ari, ini fakta atau mitos? Fakta. Jadi kita ketahui bahwa memang terutama pada trimester pertama ya, jadi pada minggu-minggu pertama setelah kehamilan, karena faktor hormonal ini akan mempengaruhi, hormon tersebut akan mempengaruhi kondisi gangguan pada lambung pasien tersebut ya. Jadi ya, secara sentral maka hormon tersebut akan meningkatkan muntah ya. Jadi pasien-pasien tersebut akan mual muntah begitu ya. Bahkan yang kita bilang sampai hiperemesis gravidarum. Bahkan kalau berat itu sampai mesti dirawat. Nah, itu pada trimester pertama. Jadi pada trimester pertama kehamilan sebagian besar memang pasien-pasien tersebut ya, orang-orang ibu-ibu hamil akan mengalami gangguan. Kemudian dengan bertambahnya kehamilan itu pada saat kehamilan besar pun itu juga akan mendorong lambung. Nah ini juga akan merangsang atau menginjus terjadinya reflux, jadi balik arah. Jadi sekali lagi memang pada ibu-ibu hamil baik pada trimester pertama maupun trimester terakhir rentan mengalami gangguan pada lambung. Fakta mitos selanjutnya, katanya mual dan mulut terasa asam dan disertai dengan muntah adalah tanda dari meningkatnya asam lambung. Benarkah demikian? Itu fakta. Jadi pasien-pasien yang mempunyai masalah dengan lambung ketika asam lambungnya naik, maka dia memang merasanya jadi begah ya, karena memang lambungnya itu rasa berlebih-lebihan, gasnya, cairan lambungnya, dan ini akan menimbulkan rasa mual. Bahkan kalau berlebih-lebihan pasien itu menjadi muntah. Itu memang benar gejala bahwa seseorang tersebut memang sedang terjadi peningkatan asam lambung dan memang mungkin juga gasnya berlebih-lebihan dalam lambungnya, sehingga yang muncul keluhan pada pasien tersebut adalah mual dan muntah. Tidak hanya digemari lantaran memiliki rasa yang manis saja. Permen karet juga dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan loh. Mengunyah permen karet dapat mencegah naiknya asam lambung. Wah, bener nggak ya? Bagi Anda yang memiliki riwayat masalah pada lambung, harus selalu sedia permen karet nih. Tapi itu fakta atau mitos? Mitos. Jadi nggak benar tuh kalau misalnya kita sedang mempunyai masalah dengan asam lambung, justru makan permen karet akan kondisi asam lambungnya menjadi membaik. Bahkan malah sebaliknya, ketika orang-orang itu mempunyai permasalahan lambung dalam bentuk banyak gas, penuh, begah, justru permen karet itu akan meningkatkan masukan udara, ya, gas ke dalam lambungnya, dan keluhan-keluhan pasien itu akan lebih memburuk ketika dia mengkonsumsi permen karet. Jadi memang sebaiknya dihindarin ketika kita sedang mempunyai masalah dengan lambung, ya, dengan dalam bentuk tadi kembung, begah, cepat kenyang, untuk mengkonsumsi permen karet. Stres menjadi salah satu pemicu munculnya gangguan kesehatan. Stres dituduh sebagai penyebab utama naiknya asam lambung dalam tubuh. Padatnya aktivitas jangan sampai membuat Anda stres ya.
Tapi itu fakta atau mitos? Fakta. Jadi memang ada hubungannya antara otak kita dengan pencernaan kita yang kita bilang brain gut axis. Jadi maksudnya apa? Kalau ketika kita stres, maka stres ini akan menyebabkan produksi asam lambung jadi berlebih-lebihan. Nah, biasanya memang orang-orang yang dengan memang sudah ada masalah dengan lambungnya, ketika dia stres, asam lambung juga meningkat. Itu akhirnya apa ya? Timbul keluhan tidak nyaman, perih, kembung, begah seperti itu. Tidak bisa dipungkiri ya pemirsa, kalau makanan cepat saji saat ini banyak dijumpai hampir di setiap restoran. Rasanya yang lezat membuat makanan ini digemari oleh anak-anak hingga orang dewasa. Tapi hati-hati ya, kalau katanya konsumsi makanan cepat saji dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Apa ya kata Prof. Ari, fakta atau mitos? Fakta. Jadi kalau misalnya pada makanan cepat saji itu terlalu banyak makan yang berlemak-lemak ya, kemudian juga tentu apalagi disertai dengan rasa pedas, tentu dan kita mengkonsumsinya dalam waktu singkat misalnya karena terburu-buru itu bisa saja menyebabkan gangguan pencernaan gitu. Tapi kalau misalnya kita pilihan makan, kan cepat saji ini bisa macam-macam. Kalau pilihannya makanannya yang tidak terlalu banyak berlemak, kemudian kita mengkonsumsinya juga dengan mengunyah yang lebih lama, insya Allah tidak ada masalah gitu. Tapi secara umum memang umumnya itu makanan-makanan cepat saji itu ya seperti tadi dikemas dalam bentuk makanan-makanan yang berlemak dan kemudian dikonsumsi dalam waktu singkat, dan ini yang akhirnya bisa menimbul masalah pada pencernaan kita. Padatnya pekerjaan jangan sampai membuat Anda lupa untuk makan. Terlebih bagi Anda yang memiliki riwayat penyakit MAH. Menghindari makan yang digoreng dan minuman yang mengandung kafein tentu harus dilakukan ya pemirsa, agar asam lambung tidak meningkat. Fakta atau mitos kalau katanya GERD bisa menyebabkan kematian? Itu fakta atau mitos? Mitos. Jadi memang kita tahu akhir-akhir ini ketika kita mendengar ada kabar kematian pada seseorang dan kebetulan memang mempunyai masalah dengan lambung, kemudian dikait-kaitkanlah bahwa pasien-pasien tersebut meninggal karena asam lambung yang meningkat. Jadi kita tahu salah satu keluhan atau gangguan asam lambung meningkat adalah GERD. Memang pada pasien-pasien GERD itu ada rasa panas dada seperti terbakar, mulut pahit, dan rasa tercekik. Jadi seolah-olah memang seperti mendekati kematian gitu. Tapi sebenarnya tidak ada hubungannya. Jadi tidak ada misalnya pasien yang sedang mengalami asam lambung meningkat, dia naik, balik arah, sampai GERD, kemudian memang kematian. Ya, mungkin dia ada masalah dengan lambungnya, tapi kebetulan mungkin ada serangan jantung misalnya, dan kondisi tersebutlah yang menyebabkan kematian pada pasien tersebut, bukan karena asam lambung yang tidak turun. Bagaimana pemirsa, puaskan dengan penjelasan Prof. Ari. Bagi Anda yang ingin menghindari naiknya asam lambung, yuk simak dulu tips yang berikut ini. Ya, jadi buat masyarakat yang memang belum mempunyai permasalahan pada lambung atau pencernaannya, pertama harus perhatikan makannya mesti teratur. Kemudian juga artinya makan teratur ya tadi itu misalnya makan pagi, siang, malamnya itu selalu sama waktunya. Lama lambung kosong tuh 6-8 jam gitu. Setelah itu ya mesti diisi gitu. Kemudian juga hal-hal yang lain yang mesti diperhatikan adalah jangan makan yang berlebih-lebihan ya, makan dalam waktu singkat dan mengunyahnya itu juga mesti cukup lama. Ya anjuran Nabi misalnya 30 kali ya 30 kali diusahakan. Kemudian menghindari makan-makan yang terlalu merangsang, ya, terlalu berlebih-lebihan, asam-asam, pedas-pedas itu juga harus dihindari. Dan kemudian ya, tidak merokok dan tidak minum alkohol. Itu hal kalau orang yang belum kena. Nah bagaimana kalau sudah kena? Pertama ketika kita kena kita mesti pastiin dulu dia sebenarnya masalahnya di lambung atau tidak. Karena geluhan di lambung itu bisa saja disebabkan oleh gangguan yang lain. Gangguan liver juga bisa, masalah seperti lambung. Gangguan pada ginjal juga bisa, misalnya gangguan pada pankreas juga bisa. Jadi mesti dipastikan dulu. Nah ketika dokter bilang, oh ya Anda memang penderita asam lambung. Nah ini yang kita, berarti tadi kembali lagi, makannya harus teratur. Dia harus menghindari asam-asam dan pedas-pedas. Coklat-coklat, keju, lemak juga mesti dihindarin. Makanan-makanan yang bergas misalnya seperti kol, sawi itu juga mesti dihindarin. Soda-soda, minuman bersoda juga mesti dihindarin. Dan kopi juga penting. Kopi itu bisa meningkatkan asam lambung. Jadi ketika mahnya sedang kambuh dia harus menghindari kopi ya.
Nah, jelas tadi rokoknya mesti stop, alkohol juga mesti stop. Dan yang penting juga bagi orang yang memang sudah mempunyai masalah dengan lambung, pengendalian diri. Karena sekali lagi stres itu bisa meningkatkan produksi asam lambung dan akhirnya apa ya, keluhan-keluhan lambungnya tidak sembuh. Jadi ini hal-hal yang harus diperhatikan baik orang yang belum kena maupun memang masyarakat yang sudah menjadi pasien dengan masalah dengan lambung.